selamat pagi, Shalom, salam sejahtera. Saya Junus Epol, pelajar di STEP Surya Nusantara, membuat satu presentasi tentang satu kaum di dalam pertumbuhan gereja Kibaid Jemaat Latimanjong. Presentasi ini saya sampaikan dan dilihat oleh Sosianipar. Dalam ayat Matius 28, 19 dan 20, menjadikan semua bangsa muridnya, maka dengan itu haruslah kaum diberikan perlatihan dan peranan yang cukup. Gereja Kibaid Latimanjong berkembang karena berdirinya beberapa jemaat di Makassar. Ini karena kaum awam diberikan perlatihan dan peran dan bersaksi. Istilah pertumbuhan gereja dikenali sejak tahun 1965, namun pada tahun 1970-an ia diperkenalkan oleh MC Garben. Oleh karena timbulnya kemerosotan pertumbuhan gereja di Amerika, maka mereka mencari solusi yang tepat untuk mengatasi merosotnya pertumbuhan gereja pada waktu itu. Donald MC Gabren mengatakan bahwa definisi pertumbuhan gereja adalah berarti mencakup sosial, membawa orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus ke dalam persekutuan dengan Dia dan membawa mereka menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab. Dan untuk mencapai semua ini, maka setiap orang yang percaya harus terlibat secara aktif dalam penginjilan dengan memakai karunia yang mereka terima daripada Allah. Kenapa pertumbuhan gereja perlu? Yang pertama, untuk mengefektifkan pemberitahuan akan firman Tuhan. Yang seterusnya, dan mendirikan bangunan-bangunan yang baru, mencari tempat-tempat yang baru. MC Gabren memberitahu bahwa perlunya ada usaha untuk mencari tempat yang baru dan mendirikan gereja. Oleh itu, penginjilan adalah usaha untuk memberitakan Injil untuk pemuliaan bagi nama Tuhan. Pertumbuhan gereja adalah untuk menambahkan jumlah penghuni surga. Alkitab Perjanjian Lama memberitahu bahwa dari Perjanjian Lama sudah ada disebut umat Allah. Tuhan sendiri yang memanggil mereka. Baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan mau menjadikan manusia untuk menyembahnya dan membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan agar gereja Tuhan di bumi akan bertumbuh. Ini akan berlaku sekiranya mereka percaya kepada Tuhan. Ini akan berlaku sekiranya mereka percaya kepada Tuhan dan mereka menyebut Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Nah, cabaran untuk pertumbuhan gereja bagi Kibaid Latimanjong, cabaran yang dihadapi di dalam pertumbuhan gereja adalah jikalau Roh Kudus tidak ada pada mereka, mereka amat sukar untuk melayani. Adanya orang yang mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Ketiga, tantangan melalui budaya. Yang keempat, menghadapi kematian, ancaman nyawa. Ada pendapat mengatakan bahwa pertumbuhan gereja tidak ada kaitan dengan teologi. Akan tetapi Donald MC Gabren mengatakan bahwa pertumbuhan gereja adalah memiliki dasar teologi. Apa yang gereja lakukan? Mencari tahu apa masalah yang dihadapi dan akan melakukan jalan untuk menyelesaikannya. Dengan planning strategik yang dirancang, perlunya motivasi di dalam satu kelompok atau perorangan untuk mencapai pertumbuhan gereja. Sasaran harus ada di dalam sesuatu jemaat untuk bertumbuh. Ada yang strategi yang dirancang, namun pilihlah yang sesuai. Strategik yang adalah tidak ada unsur politik, karena politik memikirkan dunia, tetapi gereja adalah hal surgawi. Strategik yang dipilih adalah bersifat keseluruhan atau umum, agar semua boleh melakukannya. Ini adalah kata-kata seorang yang bernama Peto Wongso. Dan strategik haruslah bersifat rohani, dan ini berarti sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, kesimpulan daripada
penelitian ataupun presentasi ini, orang awam terlibat di dalam penginjilan adalah satu cara pertumbuhan sesebuah gereja. Inilah yang terjadi di jemaat Kibai Latimanjong, di mana mereka diberi perhatian khusus atau pelatihan khusus, dan keterlibatan semua anggota di dalam membuat gereja akan bertumbuh dengan sehat. Ini saja presentasi saya, Sir. Semoga Tuhan akan memberkati kita. Amin.